Saya ingin katakan 2029 calon presiden adalah duo Cino. Tolong pegang baik-baik. Mari kita biarkan. Masalah nggak ada persiapan, masih jauh. Seperti apa sekarang Ahok terus mengkampanyekan dirinya kemana-mana. Coba ikuti bagaimana Ahok menunjukkan dia sebagai orang yang humanis. Jadi calon presiden nanti dari kalangan Cina itu Ahok dan Haritanu sebagai wakilnya. Mari kita biarkan. Setuju? Biarin aja, nggak usah berpolitik di masjid. Begitu terus. Pemilu 2029, 60% gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia akan diambil alih oleh orang Cina. Itu tahu dari mana ngomong begitu? Gue nggak ngomong kalau nggak tahu. Ini kan begitu kita, kalau ada orang itu buktikan kalau omongan saya salah. Bayangkan kita di Solo yang katanya banyak orang pergerakan, 61 titik Pak Gufron. 61 titik dagang babi. Mana itu yang jihadis? Mana itu yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar? Nggak berkutik. Kenapa, Prof? Karena kita nggak punya otoritas politik. Pada pagi ini, saya beberapa kali menyebut, andaikan rudal dari Amerika ditembakkan ke Pulau Jawa, saya punya feeling yang mati jutaan, karena kita nggak punya alat intercept, kita nggak punya alat untuk menahan, dan tentara atau senjata rudal Amerika itu hanya butuh 23 sampai 28 menit sampai ke sini. Saya tidak tahu umat Islam apakah sadar bahwa kita sebetulnya sangat lemah. Kalau bukan karena Allah, bukan karena Allah sayang sama kita memang nggak sanggup. 2003, Jenderal Yamiza Triakudu saja sudah berkata, ada 60.000 intelijen yang bersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat kenapa umat Islam begitu lemah, kenapa kita mayoritas tetapi tidak percaya diri, kita mayoritas bisanya hari Maulid Nabi jadi geser, kita mayoritas tahun baru Islam tahun 2021 digeser, Front Pembela Islam dibubarkan tanpa pembelaan. Ya. Saya ingin mengajak buat semua pada pagi ini, memang dilema kita adalah di hari kerja ini. Mudah-mudahan saya bisa sesuai dengan jadwal dari situ Mas. Bantuin deh, biar nggak ini. Kalau cuma sambil lalu narok nanti nggak. Nah, jadi pada hari ini saya ingin tetap sampai jam 6 karena ini hari kerja. Dan saya mengajak teman-teman yang hadir, para bapak dan para hadirin semua. Mari kita menghitung langkah. Jangan dianggap sepele, ini implikasinya besar. Anda bisa bayangkan kalau nanti bensin bisa sampai harganya 50.000 seliter. Saya lihat masyarakat kita tenang-tenang aja gitu. Itu karena kita memang tidak punya feeling politik. Dan kita malu sebetulnya dengan sikap Pak Prabowo asli. Ya, kita malu betul. Ketika Ali Al-Khamenei meninggal dunia, minimal secara politik, diplomatik, internasional ngomong dong. Jangan netral-netral aja. Ya. Saya tahu pembicaraan saya ini akan resisten, apalagi kalau nanti, ini Ustadz Alfian Tanjung udah cenderung Syiah gitu. Selesai, kita tidak ada urusan dengan Syiah. Syiah itu bukan pandangan-pandangan keberagamaan kita secara teologi, secara akidah, maupun secara pilihan politik. Saya ingin mengatakan dengan berat hati, saya tahu omongan saya ini akan menimbulkan resistensi. Jadi kita mau biarin aja gitu. Nanti kalau itu meleler-leler, kesini diserang gitu. Asik, mati syahid gitu. Mana Ustadz Ali? Masih ada nggak? Ustadz Ali sibuk jadwal pamer. Jadi pada pagi ini, saya ingin mengajak para jamaah semua, dan saya menghimbau pada tim manajemen acara, pengajian kita, nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, kita coba buat tema dengan konsultasi kepada Prof. Haryono dan Prof. Harsono. Ya, temanya apa? Supaya jangan nggak ini Pak, sayang gitu, jauh-jauh dari Jakarta, gue sempetin ke sini, di sini sekedarnya. Yang salah bukan jamaah, yang salah tetap
tim saya, terutama Pak Her nih, tanggung jawab nih. Karena beliau adalah pembina daripada pengajian ini. Ini adalah pengajian politik Islam se-Jawa Tengah. Jadi biar bapak-bapak ibu tahu, logika sederhananya kalau se-Jawa Tengah kayak gini doang, ya yang salah ya saya lah. Yang paling enak kan nyalahin diri sendiri. Untuk sekedar memberikan akhbariyatul ummah, untuk sampai kepada pemuan matrikulasi situasi, kita memang tidak ada. Saya harus mengatakan dengan berat hati, hari ini saya harus mengambil pernyataan bahwa untuk pandangan-pandangan perjuangan politik nasional, saya Alfian Tanjung, bagian daripada orang yang akan mengajak kita harus bagaimana. Pemilu 2029 itu sudah dekat. Apa Anda tidak melihat PDIP itu akan digusur oleh Partai Gajah? Dan Partai Gajah itu 90% isinya PKI. Anda tidak membayangkan bahwa kita berada pada sebuah rezim yang membuat kita sebetulnya akan membuat semakin tidak berdaya. Karena kita umat Islam tidak punya artikulasi politik. Umat Islam adalah umat yang menurut saya, akhirnya maaf ya, menurut saya punten cak Sundanya mah. Jadi akhirnya seperti Bani Israel. Ntar terserah Allah aja deh, Allah yang berjihad. Ayo kita tanyakan, sekuat mana kekuatan alutista kita. Kalau Bapak Ibu mau tahu, beberapa kali latihan perang Prof. Haryono, itu tanknya mogok. Malu gak kita dengar begitu? Jumlah alat persenjataan kita tuh hanya 0,0 sekian persen. Saya ini bicara begini terus terang, tidak menguntungkan untuk posisi saya. Tapi saya katakan, negara kita ini benar-benar tidak siap. Jangan bicara yang militer, pandangan politik kita aja enggak. Kita malu dengan negara-negara kafir. Mereka punya sikap. Padahal kita tahu betul bahwa di Iran juga banyak orang Sunninya. Jadi seolah-olah Iran biarin aja. Mampus-mampus loh. Gitu. Saya menangkap semangatnya begitu nih, cara-cara pandang, apalagi di lingkar Jawa Tengah ini. Oh, saya dimusuhin ngomong gini nih. Saya himbau buat semua kawan-kawan, bagaimanapun kita ini muslim, i'diluhu aqrabu littaqwa. Apakah walaupun dia katakanlah tidak sepaham dengan kita yang kita anggap ada bukan Islam, lalu dia dibombardemen dengan begitu, lalu kita bilang mampus loh. Gitu, Prof. Harsono. Kan kesannya begitu, diem aja semuanya. Nah, jadi saya pada pagi ini, pada kajian ke-56 ini, pengajian politik Islam Jawa Tengah, saya tidak dengan posisi ngomel, bukan lagi marah, ini performance saya, stylish saya saja. Sebelum saya mulai materinya, saya mau konfirmasi. Ibu-ibu ada? Ada ya? Oh, ada 3 orang nih. Jadi kaji kita pada pagi ini berjudul politik identitas politik, eksistensi politik umat Islam. Saya memandang ini perlu saya tunjukkan bahan yang bisa dirujuk nanti dibaca. Ya. Ini sebuah buku, bukan punya saya. Mungkin sebagai bahan supaya kita jangan cuma jiping. Tahu jiping nggak Pak? Kayaknya Pak Agus nih ya. Jiping itu ngaji kuping. Kalau saya ingin mengatakan dengan terus, karena saya full ya, dan para jamaah yang belum tahu saya ini anggota Dewan Syuro DSKS, bukan cuma numpang lewat. Jadi kalau dalam pengamatan saya, kajian-kajian yang jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, ibu-ibu pagi, ibu-ibu duha, ibu-ibu siang, ibu-ibu sore, ibu-ibu menjelang malam, bapak-bapak, yang pinter tuh ustadznya doang. Maaf ya, nun sewu ya. Yang pinter tuh ustadznya, jamaahnya kan ngok gitu ya, ge. Saya ingin katakan 2029 calon presiden adalah duo Cino. Tolong pegang baik-baik. Mari kita biarkan. Masalah nggak ada persiapan, masih jauh. Seperti apa sekarang Ahok terus mengkampanyekan dirinya kemana-mana. Coba ikuti bagaimana Ahok menunjukkan dia sebagai orang yang humanis. Jadi calon presiden nanti dari kalangan Cina itu Ahok dan Haritanu sebagai wakilnya. Mari kita biarkan. Setuju? Biarin aja, nggak usah berpolitik di masjid. Begitu terus. Pemilu 2029, 60% gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia akan diambil alih oleh orang Cina.
Dia tahu dari mana ngomong begitu? Gue nggak ngomong kalau nggak tahu. Ini kan begitu kita. Kalau ada orang itu buktikan kalau omongan saya salah. Kelompok Cina udah konsolidasi. Mereka punya uang. Ya, kekalahan gubernur Banten tuh kerja operasi jaringan Cina. Semua orang tahu kok yang harus menang tuh siapa, yang menang akhirnya siapa. Berapa ratus miliar atau berapa puluh triliun itu untuk mengguling Banten. Sejak tahun 1980, tahun 2020, pilkada serentak 88% gubernur, wali kota, bupati kita adalah jadi jongos Cina. Bayangkan kita di Solo yang katanya banyak orang pergerakan, 61 titik Pak Gufron, 61 titik dagang babi. Mana itu yang jihadis? Mana itu yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar? Nggak berkutik. Kenapa, Prof? Karena kita nggak punya otoritas politik. Saya ulang berulang-ulang, jangan tersinggung dengan pernyataan. Kita itu menganggap remeh kekuasaan. Kalau bapak-bapak ibu masih tahu, masih ingat orang yang bernama Allahyarham Husein Umar. Pernah ingat nama itu? Halo? Nggak tahu juga, katanya rajin ngaji nama Husein Umar, nggak tahu. Halo? Sopo Husein Umar? Ya, gimana mau? Taunya cuma Gibran doang sih sama Kaisang. Saya tanya nih, ini warnanya apa? Itu ya, ibu-ibu nggak kelihatan, udah ada aja sana. Kalau ini putih, berisi surat keputusan wali kota Solo. Kemarin kan hampir terjadi kalau nggak digejek tuh. Orang jualan takjil aja nggak bisa. Coba mana yang dibangga-banggakan pemuda Muhammadiyah? Udah hidup susah, orang pengen jualan dibikin susah. Jadi mengambil keputusan berdasarkan pengusaha. Sama dengan di Bali kan. Ketika orang-orang di Bali, Indomaret, Alfamart, merasa resah dengan adanya warung-warung Madura, lalu mereka minta, Pak Gufron, mereka minta agar warung Madura tidak boleh 24 jam. Enak banget giliran di Indomaret, Alfamart boleh 24 jam. Ini nih selembar kertas nih, keputusan wali kota Solo. Coba bayangkan, keputusan wali kota Solo. Barang siapa ada orang yang makan di siang hari, pertama akan ditugaskan oleh Satpol PP memeriksa KTP-nya. Kalau KTP-nya Islam, dia akan ditahan di polsek terdekat. Kalau ini dibahas, disepakat. Nah di DPR isinya PKI Perjuangan. Ente semua bilang pemilu togut-togot. Coba kalau diisinya PKS-nya sekarang baru nambah 2, baru 7. P3-nya yang jeblok. PKB-nya anak buah Gibran. Ya. Saya ingin katakan dengan berat hati, kita ini hari ini dalam posisi harus berhitung. Sekarang udah 2026. 2029 saya katakan, kalau Anda di Solo, Anda harus berhitung apakah Respati akan kita majukan lagi jadi wali kota Solo. Jawab, berani jawab nggak? Apa Anda tidak tahu wakil daripada wali kota Solo itu adalah the think tank of PSI, Gajah Palu Arit. Ya iya, semua orang tahu, dia kan profesor, rektor. Ini Anda enggak, gitu terus. Ntar ujung-ujungnya pengajian politik tidak boleh dilakukan di Lur Mirah, gitu Mas Gufron. Halo? Gak usah ngaji politik, gak usah ngomongnya begitu. Ya. Oke, kita masuk saja. Jadi Bapak dan para semua jamaah yang menyimak secara nasional, secara internasional, secara global, ya. Saya diingatkan oleh tim media kami ya, tim daripada Gerakan Memilih Pemimpin Amanah. Itu setiap muncul kita live ya. Ini sekarang live ya Mas ya? Mas Fahmi? Halo. Mas Fahmi, kita live ini ya? Oh, langsung diserang. Kalimatnya benar-benar. Oke ya, kita masuk saja. Biar dia saja dengerin. Karena hari ini kekuatan umat Islam hanya ada dalam pertolongan Allah doang. Pemimpinnya saling
tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Bolak-balik cuma nyalahin orang. Lalu Anda mau apa? Anda bikin apa? Secara nasional kita harus mempersiapkan presiden. Jangan otak lu cuma Anies minded. Seolah-olah negara kita ini solusi Anies doang. Maaf Prof ya, jangan tersinggung. Itu kayak otaknya nggak jalan gitu. Karena kalau hari ini Anies dengan takdir Allah meninggal dunia, lalu siapa calon presiden kita Mas Gufron? Nggak ada, emang nggak disiapin. Makanya saya ngumumin, saya pemilu 2029 kalau digeser ke 2031 mempersiapkan diri maju jadi gubernur Banten. Karena kalau masuk jadi gubernur Jawa Tengah, saya nggak bisa ceramah di sini. Pasti langsung dihadang nih sama Polsek. Iya kan? Wah ini Pak Lutfi bisa ngomong gonggong nih. Polisi udah pasang. Wah. Sekarang kan negara kepolisian Republik Indonesia. Anak orang bisa dibunuh sembarangan tuh di Jogja, di Kemplang pakai itu. Ketika orang tuanya melapor pada polisi, yang ditangkap bukan pelaku yang polisi, tetapi orang tua yang mengadu pada polisi. Hidup polisi! Kira-kira omongan saya bohong apa fakta? Halo? Ustaz jangan ngomong. Ya iya lu. Negara ini saya hampir saja masuk penjara kembali ketika tanggal 7 bulan Februari tahun 2020. 6 tahun lalu saya menyampaikan NKRI ini negara kepolisian Republik Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena politik. Kenapa dibiarkan polisi sekarang jadi bisa ngelawan sama presiden? Terang-terangan itu melawan. Apapun yang dinyatakan oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak berani. Nah ini berhutang budinya sama bapaknya polisi. Siapa bapaknya polisi? Halo? Orang Solo nggak tahu gelagduk ini. Ya bayangkan, negeri ini tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena polisi. Bayar polisi, kan gitu. Ada lagunya nggak? Itu bukan buatan saya itu. Ustaz, bahaya nih Ustaz kalau gitu ngaji gini nih Ustaz. Gimana Prof Haryono? Berhenti aja pengajian begini ya. Nggak usah ada lagi deh. Baik, kita masuk. Ada ayat mengatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei, orang-orang yang beriman masuk Islam itu keseluruhan. Konteksnya adalah ketika Anda senang dengan adanya ustadz kita yang mengajarkan akidah, keren. Ada ustadz kita yang mengajarkan tafsir, keren. Ada yang mengajarkan fikih, keren. Giliran politik nggak keren. Konteks politik bisa dalam konteks yang sifatnya mikro dengan konteks praktis. Bisa yang makro. Kalau ini masjid dulu kita bayangkan, kita masih ingat dulu masjid kita sumpah pak. Di bawah, kebatasan pakai, nggak kelihatan yang perempuan. Ya dari dulu setiap saya, kalau ada saya langsung ngoceh-ngoceh saya gitu. Ya dengan izin Allah, dengan segala dinamika, walaupun Pak Agus ada kekecewaan, tapi kan jangan terus gitu ya. Jadi kita masuk pada kajian kita pada pagi. Politik identitas adalah merupakan pandangan atau sikap politik yang menyiratkan dan mengedepankan atau menampakkan identitas. Ya. Oh, itu ada gambar Soekarno. Oh, ada gambar Soekarno. Kalau ada orang di rumahnya ada foto Soekarno di tembok, diduga itu dia orang Masumi atau orang PNI. Agus? Iya. Hebat mana? Soekarno atau Muhammad? Ingat nggak siapa yang ngomong begitu? Bukan, adiknya yang sekarang kembali ke Hindu. Jangan bayangkan umat Islam saja tidak percaya diri dengan Islamnya. Jangan partai Islam, kalau pakai Islam baju saya kesempitan. Ada nggak yang pernah ngomong begitu? Senyum-senyum antara nggak ngerti sama bengong. Ada nggak yang pernah ngomong begitu? Jangan saya dipaksa nyebut, bagaimanapun itu tokoh kita. Pernah tahu? Halo, Bapak nih, Pak Topi Haji.
Pernah tahu nggak ada tokoh kita yang kalau mimpin partai Islam kesempitan? Sopo, jangan tanya sama saya nih, mic-nya seluruh dunia. Kalau tahu cukup tahu aja. Oke, jadi yang pertama selesai. Yang kedua, identitas politik. Apa itu identitas politik? Ciri atau penampakan yang muncul dari falsafah pandangan politik yang dianut. Ini umat Islam ini ingin memaklumkan orang lain, tapi orang nggak pernah memaklumkan kita. Lucu kan? Kita mayoritas ini ingat perdebatan antara Profesor Hasan Bandung, maaf, pimpinan Persis, Persatuan Islam di Bandung. Dia adalah guru agamanya, Dr. Muhammad Natsir. Memang Muhammad Natsir dari Sumatera Barat, terus kemudian kegiatan di politik, kemudian dia lebih banyak di Bandung. Satu hari dia berdebat dengan Soekarno. Tahu berdebat nggak, Mas? Apa berdebat, Mas? Pokoknya debat gitu ya. Debat gitu kan. Pak Kiai, kita ini harus toleransi sama yang minoritas. Yeah. Lalu Pak Hasan Bandung jawab, dengan yang sedikit kita harus mentoleransikan, tapi kita yang mayoritas harus kalah dan salah gitu. Ya, jadi Soekarno nggak bisa jawab tuh dibalik itu. Ketika Anda meminta kita memaklumkan kepada yang minoritas, lalu apa permakluman mereka terhadap kita? Saya SD tahun 74, di tahun 70-an, itu di kalender deh, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang di kalender setelah hari Sabtu apa? Siapa yang buat? Tanggung jawab tuh Prof. Haryono. Apa diam aja antum? Nih. Tadi karena kita nggak punya feeling politik, kita nggak ada. Semua orang tahu, zaman saya SD, sampai tahun 77 itu saya masih baru kelas 5. Kalau masuk bulan Ramadan tuh kita girang. Kenapa? Dulu jadwal pendidikan itu menyesuaikan dengan Ramadan. Ramadan liburnya penuh full. Sekarang MBG dibagi-bagi, ini juga di Ramadan. Apa katanya? Nggak apa-apa, makannya ngumpet-ngumpet aja. PKI loh. Saya tahu kok karena saya berani ngomong. Saya tidak menolak MBG sebagai sebuah keinginan untuk membuat peningkatan gizi anak. Tapi uang 1,2 triliun setiap hari. Kalau kita lihat penampakan, kan sekarang dilarang tuh untuk mengumumkan itu. Nih, bagaimana Bapak orang medis, ini orang dokter, profesor anak lagi. Makanannya nggak jelas, ini ciki-ciki, coki-coki segala macam. Mau ningkatin gizi, pakai MSG. Ningkatin gizi, pakai susu yang nggak jelas kualitas originalitasnya. Kalau diomongin gini, wah ini berarti benci dengan Prabowo. Kita nggak ada cerita benci-membenci. Yang jelas kalau Jokowi pantas dan harus ditangkap. Dia telah melakukan kesalahan yang banyak, membuat meritokrasi kita jebol, membuat harga bensin kita enggak turun. Karena selama Jokowi itu 17 kali BBM naik. Zaman kampanye Jokowi bilang, tidak akan ada yang namanya impor. Mas, tau impor nggak Mas? Apa impor? Yang lain diam dulu, biar yang muda nih. Nah, sampai lengkuas, sampai bawang, sampai garam. Hidup Jokowi! Ya, ini kampungnya Gufron nih. Jokowi. Selama orang Jawa Tengah, selama tokoh-tokoh Jawa Tengah tidak mengadakan pernyataan sikap tangkap Jokowi dan adili hukum mati. Ojo-ojo gitu, Ustaz, bulan Ramadan. Ente terus menerus dengan menggunakan pola-pola normatif hanya untuk membuat kita sesungguhnya kita nggak punya izah. Tahu izah, Mas? Weh. Izah tahu nggak? Pokoknya gitu dah. Maaf ya Mas. Supaya jangan pada tidur nih duduk dengerin. Gimana Anda bisa bayangkan Pak Prof? Pembahasan model begini masih ada orang yang menyimak sambil tidur. Kan luar biasa itu. Karena kita tidak melihat sebagai sesuatu. Kalau menurut Pak Taufik Ismail, api di tengah rumah kita. Api di tengah rumah kita. Kita nggak menganggap begitu.
Kita sibuk bencana alam, di sana kita nyumbang selimut, nyumbang ini. Kita tidak pernah berhitung tentang bencana politik. Sudah kita militer kita nggak kuat, pendidikan kita seperti itu, IQ 78 mau dinaikin pakai ciki-ciki, ampun. Kita hati-hati kok, memang gitu faktanya kok. Anak-anak orang-orang kelompok menengah atas yang biasa makan satu porsinya sampai 20-30 ribu dikasih cuman 6 ribu. 6 ribu juga harga jual, kalau beli di pabrik paling nggak sampai 3 ribu. Aduh ya Allah, Ustadz ngomong begitu gimana nih?